Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dinda Ramadanti, NPM 2241115 from class MNJ 22C. I will explain about sampling technique. Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Langkah dalam teknik pengambilan sampel menurut Dahlen 1981, beberapa langkah yang harus diperhatikan peneliti dalam menentukan sampel, yaitu yang pertama menentukan populasi, yang kedua mencari data akurat unit populasi, yang ketiga memilih sampel yang representatif, yang keempat menentukan jumlah sampel yang memadai. Selanjutnya yaitu jenis teknik penentuan sampel. Untuk menentukan sampel dalam penelitian terdapat berbagai teknik pengambilan sampel yang digunakan. Teknik sampel berdasarkan adanya randomisasi, yakni pengambilan subjek secara acak dari kumpulannya. Dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sampling non-probabilitas dan sampling probabilitas. Teknik-teknik sampling tersebut dapat dilihat pada skema berikut. Menurut Sugiono 2001, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampel yang digunakan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, probability sampling. Probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Teknik sampel probability sampling meliputi A. Simple random sampling. Simple random sampling dinyatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Maka, setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik tersebut dapat dipergunakan bila jumlah unit sampling atau suatu populasi tidak terlalu besar. Cara pengambilan sampel dengan simple random sampling dapat dilakukan dengan metode undian, ordinal, maupun tabel bilangan random. Untuk menentuan sampel dengan cara ini cukup sederhana, tetapi dalam prakteknya akan menyita waktu, apalagi jika jumlahnya besar, sampelnya besar. Yang B, proportionate stratified random sampling. Proportionate stratified random sampling biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kelemahan dari cara ini, jika tidak ada investigasi mengenai daftar subjek, maka tidak dapat membuat strata. Yang C, disproportionate stratified random sampling. Disproportionate stratified random sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Yang D, cluster sampling atau area sampling. Cluster sampling atau area sampling juga cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Kelemahan teknik pengambilan sampel ini dapat dilihat dari tingkat error samplingnya. Jika lebih banyak dibandingkan dengan pengambilan sampel berdasarkan strata karena sangat sulit memperoleh klaster yang benar-benar sama tingkat heterogenitasnya dengan klaster yang lain di dalam populasi. Yang kedua yaitu non-probability sampling.
Non-probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis teknik sampling ini antara lain yaitu yang pertama, sampling sistematis atau systematic sampling. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling kuota atau kuota sampling. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Teknik ini, jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah jatah terpenuhi, maka pengumpulan data dihentikan. Teknik ini biasanya digunakan dan didesain untuk penelitian yang menginginkan sedikit sampel di mana setiap kasus dipelajari secara mendalam. Dan bahayanya, jika sampel terlalu sedikit, maka tidak akan dapat mewakili populasi. Yang ketiga yaitu sampling aksidental atau accidental sampling. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui, itu sesuai sebagai sumber data. Dalam teknik sampel aksidental, pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Yang keempat, sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka, dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Yang kelima yaitu sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil, kurang dari 30 orang. Sampel jenuh disebut juga dengan istilah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang keenam, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampling yang awal mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Dan begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel makin lama makin banyak. Ibaratkan sebuah bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Adapun tujuan pengambilan sampel. Tujuan pengambilan sampel menurut ahli yaitu Swegang dalam Tahir. Pertama, mengurangi jumlah objek atau orang yang diteliti, jumlah tenaga yang terlibat, waktu yang diperlukan, dan biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, membuat simpulan atau ringkasan dari fenomena yang sangat banyak jumlahnya. Yang ketiga, menonjolkan sifat-sifat umum dari populasi, ciri-ciri khas individual diabaikan. Selanjutnya yaitu tujuan pengambilan sampel menurut Sugiarto Dall'Amato. Yang pertama yaitu apabila kita tidak mungkin mengamati seluruh anggota populasi yang ada. Hal tersebut dapat terjadi jika anggota populasi sangat banyak. Yang kedua, pengamatan terhadap seluruh anggota populasi dapat bersifat merusak. Yang ketiga yaitu menghemat biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan. Yang keempat, mampu memberikan suatu informasi yang akurat
lebih menyeluruh dan mendalam atau komprehensif. Pemilihan teknik pengambilan sampel harus berdasarkan dua hal penting, yaitu reliabilitas dan efisiensi. Sampel yang reliable adalah sampel yang memiliki reliabilitas tinggi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin kecil kesalahan sampling, reliabilitas sampling semakin rendah. Jika dikaitkan dengan varian nilai statistiknya, berlaku kriteria bahwa semakin rendah varian, maka reliabilitas sampel yang diperoleh semakin tinggi pula. That's all my explanation. I'll end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.